Selamat pagi. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN praktek pembelajaran Universitas PGRI Madiun. Perkenalkan, nama saya Maria Yustiana dengan nomor UKG 201-501-329096. Saya mengajar di SDN Wonosari 2, Kecamatan Tusur, Kabupaten Pasuruan. Mahasiswa PPG Jaljab kategori 1 tahun 2022 Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk menghubungi ujian kinerja. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Pembelajaran yang kita sambung dari pembelajaran yang kemarin. Sebelum kita belajar, marilah hari ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Keira. Silakan Keira. Sebelum kita belajar, mari kita doa dimulai. Doa selesai. Pada guru memberi salam. Mari kawan-kawan kita membacakan Pancasila. Anak-anak dimohon berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk juga. Kita sama dengan menyanyikan lagu nasional yang akan Guru pimpin. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan hitungan 3/4 dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anakku. Bagaimana pagi ini masih tetap bersemangat? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa dan semangat, yes! Tepuk semangat. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kalian akan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Bu Guru di sini akan memberikan pembelajaran tentang bangun ruang. Apa sayangku? Bangun ruang. Kita tuliskan di sini. Nah, bangun ruang. Adakah yang tahu apa yang namanya bangun ruang tersebut? Salah mungkin? Bangun yang memiliki
bahan-bahan atau barang-barangnya ibu kalian yang di dalamnya mempunyai sebuah ruangan. Nah, itulah yang dinamakan bangun ruang. Ada yang tahu contoh-contohnya bangun ruang? Jega tahu? Kubus, apalagi? Kerucut, balok, prisma, tabung, bola yang ada di media kita sebagai apa itu? Tata surya itu pun juga termasuk bangun ruang berbentuk bola. Nah, demikian anak-anak ya. Jadi ibu akan mengajarkan kalian hari ini bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian akan mengetahui sifat-sifat dari bangun-bangun ruang. Yang kedua, kalian nanti akan mengetahui dan menemukan jaring-jaring bangun ruang yang ada di media kita. Nah, hari ini kita akan menggunakan media barang bekas. Bisa dari kardus, bisa dari kaleng. Nah, di situ nanti kita akan mengetahui jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Nah, kalian sudah menyebutkan tadi beberapa bangun ruang. Ayo sekarang kita berkumpul, kita melihat apa saja bangun ruang yang ada di laptopnya Bu Guru. Ayo sini sayangku. Di bahan ajar kita di sini ada bangun ruang, ya. Bangun ruang yang kalian ketahui ada limas, ada prisma, ada balok, ada kubus, ada tabung dan sebagainya. Nah, kita lihat apa saja yang ada di bangun ruang yang ada. Kita lihat di video kita hari ini. Ibu akan setelkan video biar kalian tahu. Nah, di sini ada beberapa bangun ruang. Nah, kalau kalian tahu di sini ada yang namanya prisma. Apa sih prisma itu? Di sini dibacakan Kela. Prisma merupakan sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bangun datar yang Kemudian sebagai alas dan tutup dan beberapa buah persegi panjang. iya, pintar. Kalau limas, apakah itu limas? Zahra? Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas segi N. N dan sisi selimut beberapa buah gitar berbentuk segitiga yang berbentuk seperti. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifatnya bangun ruang sayangku. Perhatikan di sini. Di sini namanya prisma segitiga. Prisma segitiga sifatnya apa saja? Yang pertama, memiliki 5 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang dan sebagainya. Ini adalah beberapa macam sifat-sifatnya bangun ruang. Nanti ibu akan bagikan beberapa bahan ajar untuk kalian. Oke, boleh duduk kembali. Hari ini ibu akan membagikan beberapa bahan ajar. Nanti kalian akan mengetahui sifat-sifatnya. Tapi sebelum itu kita akan melihat beberapa media yang sudah ibu sediakan. Di sini ada kaleng bekas. Kaleng bekas ini bentuknya bagaimana? Berbentuk tabung. Apa yang kalian ketahui dengan sifat-sifat tabung? Tabung mempunyai 1 sisi selimutnya. Ada 2 alas di atas dan di bawah. Ini namanya apa? Tabung. Ya, tabung ini salah satu dari bangun ruang. Begitu ya sayangku. Yang seperti tumpeng ini, Kevin, bisakah menyebutkan ini namanya apa?
disebut titik sudut seperti bangun yang Ibu bawa sekarang ini. Ini namanya bangun ruang apa? Balok. Di sini kita akan menemukan titik sudutnya. Siapa yang mengetahui yang manakah yang disebut titik sudut? Siapa yang tahu? Pojok-pojok ini namanya titik sudut. Nah, kalau nanti kalian melihat di LKPD nanti ada beberapa pertanyaan di sana, kalian akan menghitung berapa titik sudutnya bangun ruang balok, berapa sisinya, berapa rusuknya, dan sebagainya. Sehingga nanti kalau kita membuka media yang kita bawa, kita akan bisa melihat jaring-jaringnya. Gitu. Mengerti? Ya, ada yang mau bertanya dari sini sayangku? Oke, berarti sudah paham dengan yang namanya bangun ruang. Kalau seperti itu kalian sudah memahami, maka hari ini Bu Guru akan membagikan LKPD. LKPD yang akan kalian perhatikan, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada. Ya, mungkin masih ada yang kurang paham. Angga sudah paham? Paham. Zahra sudah paham? Oke, terima kasih kalau kalian sudah memahami bangun ruang. Kita akan mulai mengerjakan LKPD yang ada sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Kalian akan mengerjakannya. Waktunya saya beri 15 menit untuk menyelesaikan satu soal yang ada di LKPD. Saya bagikan mulai dari sekarang. Dibaca perintahnya, kemudian kamu kerjakan apa yang ada diperintahkan di LKPD. Misalnya di lembar kerja 1, model apakah yang akan kalian hasilkan? Kalian akan bisa menuliskan di situ. Kalau kalian mengerjakan lembar kerja 1. Kemudian untuk lembar kerja 2, di situ sudah diperintahkan. Siapa yang pegang lembar kerja 2? Ella, dibacakan, disuruh apa di situ? Iya. Jadi di lembar LK lembar 2 disuruh menyebutkan apa sayangku? Bahan-bahan dan alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat produk bangun ruang. Di LK3, siapa yang pegang LK3? Apa? Langkah-langkah menyelesaikan proyek membuat model hubungan bangun ruang. Langkah-langkahnya apa? Nah, begitu. Apakah kita harus berlari? Nah, tidak ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya kalau kita akan membuat bangun ruang? Ya berarti yang pertama kita harus merancangkan gambarannya terlebih dahulu. Begitu ya sayangku ya. Nah, boleh mulai mengerjakan dari sekarang. Ya, Sarah dikasih langkah-langkahnya apa, kemudian berdasarkan rancangannya, modelnya, alat dan bahannya apa saja, begitu. Dikerjakan mulai dari sekarang.
bagaimana gambar kerucut itu. Boleh digambar mulai dari sekarang. Jika sudah selesai, angka dan bahan sudah. Yang pertama apa saja? Gunting. Kemudian kardus, pensil, penggaris, kertas karton. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengerjakan RK dengan baik dan penuh dengan semangat. Masih semangat kan pagi ini? Masih. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih karena kalian sudah mempelajari bangun ruang dengan bagus, sudah mengerjakan RK juga dengan bagus dan masih dengan semangat. Nah, kita akan evaluasi tentang pekerjaan kalian tadi yang dikerjakan oleh Kevin. Tadi Kevin memilih model kerucut, ya. Nah, kerucut di sini medianya masih kita lihat di sini. Apa sifatnya kerucut? Ada yang tahu sifatnya kerucut bagaimana? Mempunyai satu titik puncak, memiliki alas yang berbentuk apa namanya bulat itu sayangku? Lingkaran. Kemudian sisinya berbentuk selimut. Sama halnya dengan tabung, ya. Nah, kalau kita akan membuat media, bahan dan alatnya yang kita butuhkan, di sini Zahra menyebutkan gunting, penggaris, kertas karton, pensil, kardus, penghapus, dan lem. Untuk membuat produk, apa ada bahan lain yang harus dipergunakan selain karton dan kardus? Mungkin kalau kita akan membuat model yang kecil, media yang kecil, kita bisa menggunakan yang namanya kertas lipat atau kertas buffalo yang berwarna-warni. Nah, dengan demikian kita akan bisa membuat beberapa model bangun ruang. Kemudian lembar kerja yang dikerjakan oleh siapa tadi? Hela. Langkah-langkah menyelesaikan proyek membuat model gabungan bangun ruang. Langkah-langkahnya bagaimana, sayang? Yang pertama tadi kita harus menentukan model apa yang harus kita buat. Misalnya kita akan membuat yang namanya balok atau kubus. Kita harus menggambar rancangannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apakah kita langsung membuatnya begitu? Tidak. Kita harus membuat yang namanya apa? Topping terjaring, jaringnya dulu. Kalau kita sudah membuat jaring-jaringnya, baru kita akan merancang jaring-jaring itu menjadi model yang utuh, sehingga akan membuat apa? Apa Zara? Sehingga akan terbentuklah yang namanya bangun ruang. Begitu ya. Jadi kalau kita akan membuat sesuatu, kita harus merancangkan terlebih dahulu. Dicatat satu persatu yang apa yang harus kita lakukan. Demikian ya sayangku. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti Bu Guru akan memberikan tugas buat kalian di rumah. Jadi kalian nanti biar tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, nanti di rumah juga akan Bu Guru kasih yang namanya PR biar dikerjakan
kerjakan di rumah. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Menurut Bu Guru, dari pembelajaran kali ini apakah ada yang belum paham sama sekali? Anda sudah paham? Jeka juga sudah paham? Jadi, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing supaya nanti kalau pulang kita bisa selamat di jalan dan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang. Bu Guru minta tolong Anda untuk pimpin teman-temannya dalam berdoa.